Seorang pengemudi mobil Grand Max yang sedang buang air kecil di KM 16 tol Kebomas arah Romo Kalisari, Gresik, mendadak nggak bisa memalingkan pandangannya dari sebuah benda yang ia curigai awalnya bangkai hewan mati yang teronggok di pinggir jalan bebas hambatan itu. Pak Suhari melihat betapa lalat-lalat itu datang silih berganti, mengkerubungi sosok yang terjerembab di antara semak-semak rumput-rumput liar. Si bapak yang dibuat penasaran olehnya segera ia kangkangi pagar pembatas jalan dan pergi menuju benda yang semoga saja nggak salah tebakannya. Tak berselang lama setelah Pak Suhari semakin mendekat, betapa kaget ia ketika bukan saja bau yang begitu menjotos hidungnya, namun juga temuan itu sungguh membuat matanya terbelalak. Ya, di pagi itu Pak Suhari baru saja menemukan jasad seorang pria yang terbaring kaku dan terdapat sebuah lilitan tali di bagian lehernya. Temuan itu segeralah ia laporkan kepada pihak yang berwenang yang singkatnya setelah laporan itu diterima, petugas kemudian hadir untuk melakukan tugasnya. Di TKP, petugas selain menemukan objek utama yaitu tubuh pria, polisi juga menemukan barang-barang seperti sebuah bungkusan kain warna hitam yang terikat di jari tengah sebelah kanan. Kain itu berisi 3 buah batu akik, 1 keris kecil lengkap dengan sarungnya, 1 koin tiara dewata, 1 koin 20 sen Australia, 1 siung babi, 1 ikat 5 patahan lidi, serta 1 buntelan kertas bertuliskan raja. Temuan itu segera dievakuasi ke rumah sakit guna mendalami identitas serta mengetahui bagaimana orang itu kehilangan nyawanya. Tidak mudah bagi petugas untuk tahu siapa identitas korban, sebab dari pindaian sidik jari, korban diketahui tidak pernah dan tak punya KTP yang terdaftar di Dukcapil. Lalu untuk mengatasi hal itu, ciri-ciri korban kemudian di-share di media sosial agar jika ada pihak yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa menghubungi Polres Gresik. Dan hasilnya 3 hari kemudian, beberapa orang yang mengaku merasa kehilangan anggota keluarganya dan kenal dari ciri-ciri fisik yang disebutkan mendatangi kantor polisi. Dan setelah melihat sendiri, barulah sosok itu diketahui siapa sebenarnya. Korban bernama Muhammad Mola atau Mat Mola, pria 34 tahun asal Sampang, Madura. Dari press release yang kemudian diadakan di Mapolres Gresik, dan seperti yang saya kutip dari pemberitaan jatimnow.com, dikatakan bahwa Mat Mola adalah seorang duda yang pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Kotimah. Dari pernikahannya itu, Mat Mola diberkahi 1 orang anak perempuan. Lebih jauh dikatakan bahwa Mat Mola adalah mantan narapidana kasus curanmor di tahun 2017 dan DPO kasus narkobita di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kepergian Mat Mola yang sungguh mengenaskan ini singkatnya membawa polisi kemudian berhasil menciduk 3 orang yang kemudian dijadikan tersangka. Mereka adalah Jepar, Sugianto, dan Abdul Rahman, dan menyisakan 5 orang lainnya yang berstatus DPO. Si pelaku dan si otak kejahatan Jepar saat diwawancarai mengaku bahwa ia nggak sama sekali menyesali perbuatannya, sebab ia merasa emosi dan geram setelah mengetahui bahwa istrinya telah dihamili oleh korban, Mat Mola. Dan lebih parahnya lagi dari akuannya, korban dan istrinya melakukan perselingkuhan hingga terjadi kehamilan saat Jepar sedang ada di luar negeri. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Pernikahan yang dijalani Jepar dan Soleha bisa dikatakan cukup langgeng dan penuh berhias dengan cinta dan kasih. Jepar yang merupakan pribadi yang bertanggung jawab, tak mau membiarkan istri tercintanya itu menderita dengan situasi dan kondisi ekonomi yang tak menentu dalam negeri. Menurutnya di dalam negeri Jepar tak bisa menemukan pekerjaan yang cocok baginya. Dan atas alasan itu Jepar kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai TKI di negeri jiran Malaysia. Tidak saya dapatkan informasi sejak kapan Jepar mulai pekerjaannya di negeri jiran itu. Namun secuil informasi mengatakan bahwa Jepar nggak pernah putus membagikan nafkahnya untuk Saleha yang tinggal di rumahnya di Pulau Madura. Dari sebuah informasi yang berhasil saya dapatkan dikatakan bahwa selama ia bekerja di Malaysia, Jepar terlibat sebuah kasus yang terkait keimigrasian. Paspor yang ia gunakan ternyata palsu, dan sialnya kepalsuannya itu diketahui oleh otoritas tertentu yang kemudian membawa Jepar masuk ke dalam penjara. Nah, dimulai dari saat ia berada di balik penjara inilah yang kemudian kesialan itu bertubi-tubi menghujam nasib Jepar kala itu. Salah satunya yang paling membuatnya down adalah ketika seorang rekannya mengadukan bahwa Saleha, istrinya, ada main gila dengan seorang pemuda asal Sampang. Dan gongnya adalah ketika orang itu berkata bahwa Saleha telah mengandung buah cinta dari perselingkuhan itu. Jepar tentu nggak bisa berbuat banyak. Sudahlah ia berada dalam penjara, alat telekomunikasi pun sulit ia dapatkan. Yang hanya bisa ia lakukan hanyalah sabar menanti hingga waktu bebasnya tiba.
Singkatnya, tibalah hari itu, hari yang menjadi sumber harapannya, sebab di hari itu rencana pertamanya adalah ia ingin bertemu dengan istrinya dan bertanya apakah benar telah terjadi perselingkuhan itu, dan apakah benar bahwa ia telah mengandung buah dari orang lain. Setelah menempuh jarak ribuan kilo, singkatnya sampailah Jepar di rumahnya di Madura. Segera ia temui Saleha istrinya dan mulai bertanya tentang hal gila itu. Saleha tidak bisa mengelak ketika Jepar bertanya tentang masalah itu. Saleha kemudian mengakuinya. Ia mengaku bahwa Matmula lah orang yang selama ini menjadi simpanannya selama Jepar ada di Malaysia. Mendengar kata-katanya itu, runtuhlah harinya, hancurlah perasaannya, dan pecahlah tangisnya. Jepar kenal dengan Matmula sebab rumahnya nggak begitu jauh dari rumahnya. Dan ia kenal pula dengan saudara-saudaranya yang juga merupakan teman dari Jepar. Perselingkuhan yang diketahui oleh Jepar lantas membuatnya kemudian mencari-cari keberadaan Matmula. Mendatangi rumahnya pernah pula ia lakoni guna bertemu dengan Matmula. Namun selalu saja Matmula nggak pernah ada di tempat. Dan belakangan dikabarkan Matmula pindah dari rumahnya dan mengontrak di daerah Gresik. Dan dari hal inilah rencana untuk menghilangkan nyawa Matmula semuanya bermula. Jadi begini kronologinya. Di suatu hari, seorang pemuda 36 tahun yang bernama Sugianto bertemu dengan Abdul Rahman alias Dur 37 tahun di rumahnya yang berada di Dusun Kembang, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura. Di dalam pertemuan itu, Sugianto yang merupakan saudara dari Matmula menyampaikan bahwa Matmula akan dihabisi. Demikian kata-kata itu ia ucapkan dengan sebelumnya telah terjadi sebuah pembicaraan antara Jepar dan Sugianto, yang dimana Jepar kala itu tanda kutip minta izin untuk melakukan aksi penghilangan itu. Jepar sampaikan bahwa perbuatan Matmula yang merupakan saudara dari Sugianto sungguh-sungguh telah membuatnya malu sekaligus emosi. Dan sayangnya permintaan itu mendapatkan semacam restu dari saudara-saudara Matmula. Dan lebih sayangnya lagi, Sugianto dan Abdul Rahman bersedia membantu Jepar. Singkatnya, setelah saling merestui akan aksi yang sebentar lagi akan mereka lakukan, dimulailah pencarian tempat tinggal Matmula yang baru. Tak mudah bagi mereka untuk tahu di mana lokasi itu, dikarenakan Matmula nggak pernah satu kali pun membocorkan lokasi tempat tinggalnya yang baru. Berminggu-minggu setelah pencarian itu, atau tepatnya pada 27 Desember 2019, usaha yang tak kenal lelah itu kemudian berbuah manis. Tempat tinggal Matmula kemudian ditemukan di sekitar Gresik. Pada malam hari jam 9, mereka yang telah menyusun rencana kemudian menyiapkan 2 buah mobil yang kemudian berangkat menuju Gresik. Satu mobil Avanza warna abu-abu berisi Sugianto bersama dengan matribut rekannya. Sementara Abdul Rahman, Jepar dan rekan lainnya yang bernama Mahrudin, Abdul Wafi, dan Mat Rubet menaiki mobil Avanza Veloz warna hitam. Tujuan mereka di malam itu sudah jelas, adalah untuk menjemput Matmula dan melakukan penghilangan kepada Matmula. Di dalam perjalanan di dalam mobil yang dikemudikan oleh Abdul Rahman, disepakati bahwa penghilangan itu akan dilakukan menggunakan tali dan gak sama sekali menggunakan sajam, sesuai dengan permintaan Sugianto yang sekali lagi adalah saudara dari Matmula. Esok harinya pada 28 Desember, rombongan lalu tiba di sebuah penginapan warung pojok di Jalan Harun Thohir, kawasan Pelabuhan Gresik, yang telah mereka identifikasi sebagai tempat Matmula menginap. Sugianto lalu turun dari mobil dan bertemu dengan si penjaga penginapan Pak Puji Wibowo. Kala itu Sugianto mengaku bahwa ia adalah saudara dari Matmula dan ia katakan bahwa ia ingin bertemu dengannya dikarenakan ada masalah yang harus diselesaikan. Setelah mengetahui di mana Matmula tinggal, kemudian ia ketuk pintu kamar Matmula dan memanggilnya untuk keluar. Matmula yang tak curiga lalu keluar dan mengikuti Sugianto menuju mobil Avanza yang ia bawa bersama dengan satu rekannya. Setelah masuk ke dalam mobil dan melaju ke arah jalan tol, mobil Avanza Veloz yang dibawa oleh Abdul Rahman, Jepar, dan kawan-kawan berjalan lebih dulu menuju arah tol Manyar. Sesampainya kedua mobil di pintu tol, kedua mobil kemudian saling berhenti. Matribut lalu memindahkan Matmula dari mobil pertama ke mobil Avanza Veloz. Setelah Matmula berpindah, Sugianto dan Matribut kemudian kembali ke Madura untuk pulang ke rumahnya. Matmula tentu kaget ketika yang berada dalam mobil itu adalah orang-orang yang selama ini mencari-cari dirinya. Ia juga nggak habis pikir kenapa Sugianto membantu mempertemukan ia dengan Jepar. Di dalam perjalanan yang kemudian dilakukan, mobil kemudian melaju ke jalan tol Manyar Kebomas. Matmula yang berada di dalam kendaraan bersama Jepar dan kawan-kawan tak bisa berkata-kata ketika Jepar bertanya tentang hubungan gila yang ia lakukan bersama dengan istrinya, Saleha. Lalu dikarenakan diliputi rasa emosi yang tak bisa dikendalikan, Jepar lalu mengalungkan tali tambang warna biru yang sudah tersimpul ke leher Matmula. Abdul Wafi dan Mat Rubet menarik ujung tali itu secara bersamaan.
Lalu pada saat yang sama, Jepar menekan kepala Matmolah ke arah jok kursi tengah. Matmolah sempat melakukan perlawanan dan mencoba melepaskan ikatan yang membelenggu jalur nafasnya, namun apa dayanya ketika pria-pria itu mengkungkungnya dengan tangan dan tenaga yang sangat kuat. Tak bisalah ia semakin bergerak ketika jeratan itu semakin membuatnya lemah. Dan akibat perlakuan itu, akhirnya Matmolah kemudian dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan Matmolah tak bernyawa, Jepar meminta Abdurrahman untuk menghentikan kendaraan di pinggir jalan tol Kebomas di KM 16, sebuah tempat yang terdapat semak-semak yang agak tinggi. Setelah memastikan tak ada yang melintas, Jepar dengan dibantu kawan-kawan lainnya kemudian menurunkan tubuh Matmolah dan membuangnya ke dalam padat pinggir jalan tol itu dan selesai. Mereka pergi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Butuh 5 bulan bagi polisi untuk menangkap pelaku sekaligus otak kejahatan Jepar. Dia berhasil diamankan setelah polisi berhasil menangkap Sugianto sebelumnya, dan dari akuannya terungkaplah semua yang menjadi dasar aksi ngerinya itu. Oh ya, kembali dari informasi yang saya dapatkan selepas menghilangkan nyawa Matmolah, Jepar dikabarkan langsung menceraikan Saleha istrinya. Dikarenakan tak maulah ia melihat hasil cinta Saleha dan Matmolah jika terlahir nanti. Jalan cerai, harga mati bagi Jepar. Dan di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Gresik, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Jepar dengan hukuman 10 tahun penjara, sementara Sugianto dan Abdurrahman diganjar masing-masing dengan hukuman 9 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan kisah ini pun berakhir